Oke, jadi video ini akan menjelaskan ya mengenai bab 1 ya. That is about chapter 1 systemic functional linguistics. So this will be about text analysis or research. Jadi we will discuss a bit about systemic functional linguistics. Apa itu? Ya, Bapak tidak akan tanya panjang di video ini, hanya berikan a brief descriptions of what is systemic functional linguistics. Karena kalau kalian ingin belajar bahasa, jadi kalian harus paham dalam mengajarkan bahasa, berarti kalian harus paham dulu apa itu bahasa. What is language? How it is constituted? Bagaimana itu terbentuk? Oke, mari kita lihat SFL ya. It is used to study language. Jadi ini mengenai mempelajari bahasa dan bagaimana fungsinya ya, maknanya, meaning, dan bagaimana digunakan di dalam social context, termasuk di dalam konteks akademik. Nah, dalam SFL ada 4 prinsip dasar ya. First is language as a social semantic resource. Bahasa sebagai sumber semiotik sosial. Semiotik artinya simbol. Semiotik itu mengenai study of symbol. Kemudian 3, text as basic unit rather than sentences. Jadi sebuah teks itu baru bisa dibilang sebagai bagian yang memiliki makna. Ya, sebuah kalimat bisa saja memiliki makna. Yang paling penting adalah teks. Jadi kita belajar lebih jauh, what kind of text that we are talking about. Yang keempat adalah hubungan antara teks dan konteks sosialnya. Artinya sebuah teks itu baru ada makna bila dia ada di dalam sebuah konteks sosial. Okay, the first basic principle is SFL menganggap bahasa sebagai bagian dari social semiotics. Ini sangat dasar ya. Semiotics artinya simbol. Jadi mempelajari bahasa kita belajar tentang simbol. Dan simbol itu nampak dalam sebuah bahasa. Dan sebuah sebuah ikon ataupun simbol tadi hanya akan memiliki makna apabila dipelajari dalam sebuah konteks. Itu mengarah kepada second term, social semiotics, language and social semiotics, simbol yang bisa bermakna dalam konteks sosial. Second basic principle is language as resource for making meanings. Jadi bahasa itu sebagai sumber yang menghasilkan makna. Di bahasa itu menghasilkan makna, bukan hanya sebuah rules. So it's not just about rules. Jadi kalau kalian pelajari bahasa dari grammarnya ya itu menjadi a set of rules. Tapi ketika kita bicara dengan makna, bahkan seseorang yang berbicara bahasa Inggris walaupun banyak kesalahan grammarnya, selama memiliki makna yang jelas dan bisa dipahami, ya, meaning that the language is successful. Artinya orang tersebut juga berhasil ya deliver pesan. Third basic principle is concerns text as the basic unit. Artinya sebuah teks itu yang paling unit yang paling kecil ya yang bisa menghasilkan makna. Makna tadi sebagai contoh, sebagai contohnya misalnya lampu lalu lintas, traffic lights. Misalnya kalian taruh traffic lights di dalam kampus, itu jelas berbeda
apabila kalian menaruh lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Perbedaannya sangat jelas ya. Ketika kita menaruh traffic lights dalam kampus, maknanya apa? Bisa saja tidak bermakna, atau maknanya adalah traffic lights itu digunakan untuk belajar. Kemudian kalau kita menaruh traffic lights tadi, lalu lintas di jalan, artinya itu digunakan untuk mengatur lalu lintas secara otomatis. Nah, itu maksudnya making meaning. Jadi kalau misalkan jika bahasa Inggris kalian hancur, tapi bisa dipahami oleh kawan kalian, berarti nyambung dong diskusinya tadi. Ya. Nah, untuk melakukan itu, nah, ini baru kita masuk set of rules. Apa itu? Grammar. Jadi dengan grammar baru bisa menghasilkan makna. Tanpa grammar jadi mustahil ya untuk interpret a meaning. So as long as the language that you use to communicate is readable and has, walaupun grammarnya hancur lebur tapi bisa dipahami, make sense, bisa. The fourth basic principle is that SFL focuses on the relation between a text and its social context. Sama tadi ya, kita ngomongkan teks sebagai basic unit, dan ketika kita ngomongkan itu berarti sebuah teks dalam konteks tentu memiliki fungsinya. Misalnya kita ngomongkan teks naratif. Apa fungsinya? Kalau misalnya kalian menggunakan teks naratif untuk mengelaborasi sebuah artikel ilmiah, itu mungkin agak kurang pas kalau itu semuanya dalam bentuk naratif atau dalam bentuk narasi. Ada beberapa bagian yang harus menggunakan yang disebut sebagai eksposisi. Jadi struktur sebuah artikel ilmiah itu mix ya, dicampur. Ada yang eksposisi, ada yang naratif. Yang membentuk kita sebut sebagai artikel ilmiah ataupun macro genre-nya. Text and context. Ini sebenarnya lebih banyak. Ada dua ya, the context of situation dan ada context of culture. Jadi singkatnya, context of culture tadi misalnya, yaitu misalnya lampu lalu lintas tadi. Ya. Misalnya apa yang terjadi? Ada lampu lalu lintas. Di mana? Di kampus. Apa artinya? Siapa yang terlibat? Oh, ada dosen, ada mahasiswa. Dan traffic light-nya ditaruh di dalam kelas. Oh, artinya ini digunakan untuk belajar. Jadi lampu lalu lintas tadi digunakan untuk belajar. Nah, kalau kita ngomongkan konteks of culture, artinya yaitu tadi konteks of education ngomongkan yang sangat simpel, dia belum masuk ke culture. Nah, jadi dia ngomongkan hal penting. Jadi kalau dia masuk tadi di dalam kelas lebih jelas konteksnya, itu kita masuk ke culture. Tapi kalau dia hanya dibilang traffic lights ditaruh di kampus, untuk apa? That is the apa pertanyaannya? Pertanyaan itu adalah mengarah kepada konteks of culture. Dan sebuah bahasa belum tentu memiliki makna yang sama. Nah, bahasa Melayu dengan bahasa Dayak jelas memiliki perbedaan. Mungkin strukturnya bisa saja sama, tapi meaning jelas berbeda. Ketika kalian menyahut atau greetings kawan kalian, jelas berbeda cara kalian greetings dosen, greetings orang tua. So, ketika kalian bertemu dengan orang-orang tersebut, maka ada perbedaan. Hal yang sama juga ketika kalian menulis. Kalau kalian ingin menulis sebuah cerita, berarti kalian akan menggunakan setidaknya ada dua text type ya, bisa naratif, bisa recount misalnya. Meta functions. Ini banyak sebenarnya yang dibahas dalam meta functions. Intinya adalah ke dalam meta functions itu membentuk namanya genre. Kita ngomong tekstual, ada tenor, interpersonal who, kemudian ini isinya apa,
dan feel tadi apa? Misalnya tadi kalau feel, ya, ideational, ada logical dan experiential. Ini aktivitasnya. Ya, artinya setiap kalimat itu dihubungkan dengan logical clause atau logical phrase, dan dalamnya juga ada aktivitas. Misalnya penggunaan verb, kata kerja, dan noun. Interpersonal and textual. Jadi additional meaning fokus on what is going on, apa yang terjadi, dan bagaimana itu terhubung antara satu kalimat dan kalimat lainnya. Interpersonal meanings artinya language is used to enable a person to participate in communicative acts with other people. Siapa yang terlibat? Ini interpersonal. Kemudian textual. Language is used to relate what is said or written to the rest of text. Ini Bapak tidak mengharapkan kalian paham untuk semua ya, tapi ini adalah bagian dasar sebuah bahasa. Dari 3 tadi, untuk field, mode, tenor, atau genre. Genre itu tadi ya ada 2 bagian penting ya. Ada schematic structure of the text dan ada social purpose. Nah, untuk membuat teks, tentu kalian akan memikirkan apa sih yang harus ditulis, apa temanya. Temanya tadi misalnya kita bicara tentang libur Anda minggu lalu, your holiday last week. Nah, tentu berarti kita ngomong tentang intertextuality. Intertextuality artinya adalah teks kalian itu terbentuk karena adanya pengetahuan sebelumnya. Nah, pengetahuan sebelumnya ini bisa melibatkan diri Anda sendiri atau lingkungan sekitarnya. Misal, kalian ada apa ya, ada tes. Dan tes itu berisi menanyakan mengenai pengetahuan Anda, misalnya siapa Presiden Indonesia yang pertama. Ya. Kalau kalian mikir, oh ya saya mempelajari hal ini di kelas berapa, ini jawabannya. Itu adalah bentuk paling sederhana dari intertextuality. Apapun yang kita ketahui saat ini itu terbentuk karena kita mengetahui dari teks lain. Teks itu bisa orang, bisa buku, bisa referensi, ataupun ya dari video YouTube yang pernah kalian baca. Semua itu mempengaruhi hidup Anda, putusan yang Anda ambil. Ya, jadi intinya adalah sebuah teks itu biasanya yang memiliki karakteristik sendiri. Misalnya teks Bapak membuat tulisan. Nanti tulisan yang Bapak buat ini pasti memiliki pola yang berbeda dari kalian. Pola yang disebut ini bisa saja kalian ikuti. Kenapa? Karena Bapak akan memberikan contoh, kalian ikuti. Itu adalah contoh imitating. Kenapa? Karena sebuah teks itu tergantung dari teks yang ada. Nah, in SFL, intertextuality has 2 types. First, manifest intertextuality, a text that is explicitly cued on a text. Nah, ini contohnya adalah direct quotation atau paraphrase. Ini biasanya kalau kalian ingin menulis ilmiah, seperti apa lihatkan di sini ya, Wharton and Steele, ada Platt. Nah, ini adalah contoh paraphrase. Kalau ada page-nya, berarti ini mengarah kepada direct quotation, walaupun nggak semuanya. Nah, kedua tipe ini adalah elemen yang diperlukan di dalam effective writing. Thematic progression. Ini salah nih ya. Systemic functional grammar. Jadi kalau ini bicara tentang functional linguistics, realisasinya itu dalam bentuk functional grammar. Thematic progression adalah pola-pola yang umumnya muncul dalam sebuah tulisan. Misalnya reiteration. Ini contoh ya, being a teacher offers an opportunity to make a better future for the people in this world.
Kemudian being a teacher tadi menjadi noun, it, ya. It also offers freedom. The underlined word shows where the element is reiterated atau diulangi. Jadi kalau dalam exposition ada reiteration of thesis, mengulang apa yang ditulis di paragraf awal di paragraf akhir. Jadi reiteration of the thesis. Zigzag, nah ini polanya. Dari independent student pindah ke depan. Kemudian dari belakang pindah lagi ke depan. The underline word shows a rim is taken up as a theme. A rim itu biasanya berada di awal ya. Independent students are indicated by. Ini masuk ke theme ya. Ini masuk ke rim. Kalau ini termasuk di logical metafunction yang menghubungkan antara satu teks ke teks yang lain. Theme, ring. Ini. Multiple theme, nah ini biasanya kalian kenal di exposition text ya. Di sini ada rimnya. People should become teachers for 3 reasons. 3 reasons tadi di elaborate. Jadi first, second, nah ini multiple theme. Dari theme yang ada dan dari rim yang ada itu di elaborate menjadi theme. Nah, silakan nanti kalian baca lagi dari patterns ini karena pola-pola ini sebenarnya sudah ada ya. Ini misalnya kalian kenal dalam exposition. Ini juga bisa masuk dalam exposition biasa, tapi jarang digunakan. Jadi kapan digunakan ya itu tergantung kalian. Yang mana paling good. Tapi yang biasanya sering kita gunakan kalau dalam menulis ilmiah ya yang difficulty. Nah, kemudian dalam theme, jadi kita ngomongin theme, itu ada higher level themes, ada macro theme. Kalau macro theme tadi misalnya aku contohkan artikel jurnal. Dari artikel jurnal tadi itu ada berbagai jenis teks, ada exposition, ada narrative. Exposition biasanya dibuat di background tadi. Kemudian kalau kita ngomongkan naratif itu biasanya ada di metodologi dan findings and discussion. Findings ya. Kalau discussion baru masuk ke exposition. Nah, jadi kita membuat teks harus paham kapan menggunakan teks eksposisi, kapan menggunakan naratif. Nah, jadi ini semua ya ada macro theme, menjadi hyper theme, ada theme. Ini membentuk yang kita sebut sebagai teks. Nah, kalau kita ngomongkan academic writing, berarti the organization of academic writing based on schematic structure. Ya, itu memerlukan the use of relevance and logicality. Kemudian ada certain cohesive devices. Itu tadi ya contohnya ya. First, second. Kemudian ada in-text citations. Ini sebagai bagian bahwa kalian paham kapan menunjukkan citations ini. Citations ini menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang objektif, jujur, dan tanggung jawab bahwa apa yang kalian tulis ini karena sesuatu yang hebat, tapi menunjukkan bahwa humble, bahwa kalian wise, humble, mengetahui bahwa ilmu ini bukanlah sesuatu yang arogan, bahwa ilmu yang kalian dapatkan ini adalah ilmu yang kalian baca. Karena itu dalam sebuah teks akademik yang sangat kompleks yang memerlukan namanya in-text citations atau parafrase. Okay, that is all for this video. Thank you very much.